Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pinky Miranda Dai. Di video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan proyek UTS dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Untuk nama proyeknya saya ambil sistem pengelolaan data karyawan berbasis web. Sistem ini dibangun pakai Java murni tanpa framework apapun sesuai ketentuan pengerjaan. Yang menarik dari proyek ini, selain menerapkan konsep OOP secara lengkap, sistemnya juga bisa dibuka langsung di browser layaknya aplikasi web sungguhan. Dan yang lebih kerennya lagi, browsernya terbuka otomatis saat kita jalankan programnya di main Java. Cukup kita klik sekali, dashboardnya langsung muncul. Oke, baik, saya akan menjelaskan untuk konsep OOP-nya. Namun terlebih dahulu kita lihat dulu struktur proyeknya. Saya buka aplikasi Visual Studio Code. Baik, di sini ada perusahaan, folder perusahaan, di dalamnya ada 4 folder. Ada manager, model, server, util. Nah, di dalam folder manager terdapat data karyawan manager. Ini berfungsi untuk mengurus kru dan laporan. Lalu untuk folder model ada untuk folder model ini berisi semua kelas OOP karyawan, di mana karyawan merupakan kelas induk dan karyawan kontrak, karyawan magang, karyawan tetap, dan karyawan tetap senior merupakan kelas dari karyawan, kelas dari kelas induk karyawan. Jadi untuk yang terakhir ada promosable merupakan interface. Lalu untuk folder berikut ada server. Di dalam folder server terdapat base handler. Folder teman-teman perlu tahu bahwa dalam folder server ini merupakan otak dari web server, yang dimana base handler Java merupakan abstrak HTTP handler, dan data store merupakan data global. Lalu HTML page handler untuk halaman dashboardnya, dan JSON util merupakan JSON builder manual. Lalu karyawan handler ini untuk REST API atau REST API dari karyawan. Lalu terakhir statistik handler merupakan REST API dari statistik. Oke, untuk folder yang terakhir ada util. Di dalam util terdapat karyawan util merupakan alat bantu untuk sistem ini. Dan file yang terakhir yang paling utama di dalam program ini adalah main Java, yang dimana file main Java ini merupakan program utama untuk kita jalankan programnya. Oke, baik, kita lanjut ke penjelasan konsep OOP, yang dimana saya akan menjelaskan menggunakan analogi. Jadi konsep OOP yang pertama, kelas dan objek. Kelas dan objek ini analoginya seperti formulir kosong, dimana misalnya formulir data karyawan.
Nah, di dalam formulir data karyawan ada kolom nama, email, gaji, dan departemen. Nah, untuk objek itu merupakan formulir yang sudah diisi. Contohnya objek yang diisi yaitu Budi itu satu objek, lalu Siti itu objek yang lain. Jadi itulah yang dinamakan konsep objek dan kelas. Lalu yang berikut saya akan menjelaskan konsep OP tentang konstruktor. Analoginya, konstruktor itu seperti petugas yang menerima formulir. Waktu data diberikan, nama yang berisi nama, gaji, email, dia yang bertugas masukkan data ke dalam sistemnya. Setiap jenis karyawan punya konstruktor yang berbeda karena data yang dibutuhkan juga beda. Contohnya di karyawan tetap, yang ini. Jadi jadi saat kita menulis karyawan tetap, konstruktor ini yang langsung jalan dan menyimpan semua datanya. Itulah penjelasan singkat mengenai konstruktor. Kita lanjut ke encapsulation. Encapsulation itu seperti lemari dengan kunci. Data karyawan disimpan di dalam lemari dan tidak sembarang orang bisa buka. Kalau mau lihat atau buka data harus lewat petugas dulu dan petugasnya pasti ada aturannya. Semua data di kelas karyawan itu bersifat private, artinya tidak bisa diakses langsung dari luar. Nah, kalau mau ubah di sini, kalau mau ubah email misalnya harus lewat setter dan setternya ada pengecekan dulu. Jadi itu saja penjelasan singkat mengenai encapsulation. Saya lanjut ke penjelasan konsep OP berikut yaitu inheritance. Baik, inheritance itu seperti warisan sifat. Analoginya seperti anak yang mewarisi sifat dari orang tua. Di sini karyawan tetap itu anak dan file karyawan ini merupakan orang tua dari si anak. Otomatis si anak dapat semua yang dimiliki orang tua, terus bisa menambah miliknya sendiri. Contohnya di sini untuk karyawan mempunyai ID nama, email, dan departemen, serta gaji pokok, tahun masuk. Lalu untuk karyawan tetap ada tunjangan, bonus, dan level jabatan. Lalu karyawan kontrak ada durasi kontrak bulan, durasi per jam, jam kerja per bulan. Lalu untuk magang ada institusi asal dan durasi magang bulan, uang saku. Lalu yang terakhir ada karyawan tetap senior yang ada tahun pengalaman, saham, dan sudah dipromosikan. Yang menarik di sini, karyawan tetap senior merupakan cucu. Dia warisi dari karyawan tetap yang juga warisi dari karyawan, jadi dapat semuanya dari 2 tingkat di atasnya. Contohnya di sini karyawan tetap senior, extends karyawan tetap, lalu untuk karyawan tetap extends dari karyawan.
Mungkin itu saja penjelasan mengenai konsep inheritance. Terlanjut ke penjelasan polymorphism. Polymorphism itu seperti perintah hitung gaji yang dikasih ke semua karyawan. Tiap orang cara hitungnya beda. Karyawan tetap ada tunjangan, lalu magang cuma uang saku, tapi perintahnya sama. Waktu tabel laporan gaji ditampilkan, sistem memanggil hitung gaji bersih ke semua karyawan, padahal satu perintah, namun hasilnya berbeda-beda. Kenapa bisa beda? Karena tiap kelas punya versi hitung gaji bersih sendiri. Contohnya di karyawan tetap, yang ini berbeda. Lalu karyawan kontrak juga versi hitungnya juga yang berbeda ini. Lalu untuk karyawan magang juga berbeda, dan karyawan tetap senior juga berbeda. Nah, angka-angka di tabel laporan gaji itulah hasil dari semua, hasilnya dari sini semua, polymorphism ini semua. Nanti kita akan lihat di outputnya yang ada pada dashboard di browser. Saya lanjut ke penjelasan konsep OP berikut, yaitu interface. Jadi interface itu seperti sertifikat kemampuan. Misalnya sertifikat bisa dipromosikan. Siapapun yang punya sertifikat itu wajib bisa melakukan 3 hal. Yang pertama, dicek layak promosi atau tidak. Yang kedua, dijalankan promosinya. Lalu yang terakhir, bisa kasih info promosinya. Jadi di sini yang bisa menggunakan interface ini cuma karyawan tetap senior, karena dia bisa sudah dipromosikan. Dan mungkin itu saja penjelasan mengenai konsep interface. Lanjut ke penjelasan konsep page cage. Page cage itu seperti laci-laci dalam lemari arsip. Satu laci untuk data karyawan, satu laci untuk urusan CRUD, satu laci untuk server web, satu laci lagi untuk helper agar rapi dan tidak campur aduk. Dengan pembagian ini, kalau mau cari kelas yang urus tampilan web, langsung cari di page cage server. Kalau mau cari yang urus data, cari di model. Kalau tidak perlu buka semua file satu-satu. Jadi mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai konsep-konsep OOP yang ada dalam program ini. Kita lanjut ke bagian akhir, yaitu menjalankan programnya ke main Java. Sekarang kita lihat outputnya dengan cara kita klik run. Nah, di sini waktu pertama kali kita run terminal langsung muncul progres 3 langkah. Yang pertama, muat data, menyalakan server, lalu yang ketiga, buka browser. Terus browsernya langsung terbuka sendiri atau otomatis. Nah, di sini pertama kali kita yang muncul pertama kali ada halaman dashboard. Dalam halaman dashboard ini, di sini ada 4 kotak.
Nah ini empat kotak karyawan, total karyawan. Ada 4 kotak statistik. Yang ini tidak bisa ya. Total karyawan berapa, total gaji berapa, yang harus dibayar berapa, dan rata-ratanya berapa. Semuanya dihitung otomatis dari data Java-nya. Lalu di bawahnya ada grafik batang. Di bawahnya ada 2 grafik batang. Satu menunjukkan jumlah karyawan per departemen. Satu lagi total gaji per departemen. Grafiknya digambar manual pakai kanvas, tidak pakai library apapun. Lalu halaman data karyawan yang ini. Di sini semua karyawan muncul dalam tabel, ada fitur cari. Ini. Fitur cari. Ketik nama langsung muncul hasilnya tanpa perlu reload. Bisa filter juga berdasarkan departemen atau tipe karyawan. Lalu ada tiap baris ada 2 tombol. Satu tombol lihat, yang ini tombol lihat, dan satu lagi untuk hapus. Kalau hapus ada konfirmasi dulu, yang seperti tadi, konfirmasi dulu baru data bisa hilang atau di cancel. Nah, yang berikut ada halaman laporan gaji. Di sini kelihatan jelas hasilnya yaitu penggunaan konsep polymorphism. Angka gaji tiap karyawan beda-beda sesuai cara hitungnya. Ada progress bar perbandingan gaji antar departemen, pie chart proporsi, dan tabelnya diurutkan dari gaji tertinggi. Oke, baik, ada juga tombol tambah karyawan. Harus banyak di sini. Nah, di belakang saya ini mungkin saya menggeser video yang ada saya ini, mungkin teman-teman tidak melihat, namun di belakangnya ada fitur ada tombol tambah karyawan. Saya klik. Nah, di sini muncul karyawan tetap, ada nama, disuruh kita melengkapi nama, departemen, gaji pokok, ada tunjangan dan level jabatan, bonus juga ada, tahun masuk, email. Ini kalau kita memilih karyawan tetap. Kalau kita memilih karyawan tetap senior, yang muncul ada departemen, gaji pokok, tunjangan, level jabatan, persen saham, email, tahun masuk, bonus, dan tahun pengalaman. Begitu juga dengan karyawan kontrak. Muncul kolom gaji per jam. Ini dibuat pakai JavaScript, di dalamnya HTML page handler Java. Jadi intinya proyek ini bukan cuma program biasa. Semua konsep OP atau Object Oriented Programming yang kita pelajari, kelas, object, constructor, encapsulation, inheritance, polymorphism, interface, dan package, semuanya terpakai di dalam, bukan sekedar contoh.
Dan hasilnya bisa langsung dilihat di browser ini dalam bentuk dashboard yang berfungsi lengkap sama data, grafik, dan operasi CRUD-nya. Mungkin itu saja presentasi singkat dari saya mengenai sistem pengelolaan data karyawan yang saya ambil. Sekian dan terima kasih. Dadah.